Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Pasha Hidayat, CGP Angkatan 7 SMK Muhammadiyah Dumuni. Yang kami hormati Bapak Sugeng Prayogi selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Sutirharjo selaku pengajar praktek saya. Dan di sebelah saya ini ada Bapak Bambang Sungkowo selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kedunguni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pasha. Sehat Pak G? Alhamdulillah. Pangestunipun. Iya Pak, dalam kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara interview mengenai materi mengenai bujukan moral dan etika, dilema etika Bapak. Oke. Pada kesempatan hari ini kita langsung mulai aja Pak Bang. Monggo. Oke, Bang. Oke, pada pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Bambang dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Pasha untuk kehadirannya hari ini dalam wawancara dengan kami SMK Muhammadiyah Kedunguni. Perkenalkan, kami atau saya nama Pak Bambang Sungkowo, Kepala SMK Muhammadiyah Kedunguni. Kaitan dengan yang disampaikan atau yang ditanyakan Bapak Pasha, kaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, bahwa kita SMK Muhammadiyah Kedunguni ini memang salah satu yang menjadi program kita itu adalah visi kita adalah Islami ya. Islami itu adalah utamanya kita kan etika dan moral ya. Kalau dalam bahasa itu akhlak dan adab. Terkadang dalam bujukan atau di sini kita sering ada dilema-dilema ya, etika dan bujukan moral ya. Misalnya saja kaitan dengan etika kita, antara etika dengan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya. Contohnya adalah ketika ada siswa yang non-sewo ya, misalnya etikanya kurang baik ya, kurang bagus ya, tapi sebenarnya mereka itu punya kemampuan yang luar biasa. Artinya dilema kita adalah misalnya syarat kenaikan kelas ya, secara akademik masuk karena memang pintar, diajar itu punya kemampuan daya tangkap, daya ingat, tapi terkadang etikanya kan kurang bagus. Nah itu di sini maka perlu kita berikan sesuatu pembahasan ya. Kita memang etika di dilema etika ini memang kita harus berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru semuanya. Kenapa dia etikanya kok kurang baik, padahal dia punya suatu kecerdasan itu. Dan ini pasti ada sesuatu yang di dalam ini perlu didalami. Mungkin latar belakangnya seperti apa? Mungkin karena memang di keluarganya dia memang seperti itu. Artinya apa? Sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga sehingga orang tua itu menganggap itu hal yang biasa. Padahal di sekolah itu sesuatu yang kurang wajar itu. Iya Pak. Itu ya Pak. Yang kedua, ini kan mengenai dilema etika Pak ya. Dilema etika itu bahwa ada sebuah permasalahan di mana salah satu masalah ini atau nilainya itu adalah, kalau dilema etika itu berarti kan kedua nilai, satu benar dan satu salah. Sedangkan untuk kalau dilema itu berarti kan kedua-duanya mengandung nilai kebenaran. Tapi kalau bujukan moral yaitu dari dua nilai itu berarti satu mengandung keburukan Pak. Jadi satu kebajikan, satu keburukan. Gila, selama ini bagaimana Pak Bambang selaku kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Oke. Kaitan dengan nilai-nilai kebajikan dua-duanya benar ya. Ya contoh kasusnya apa? Kasus misalnya seperti ada siswa yang berangkatnya terlambat. Terlambat ya Pak. Sesuai dengan peraturan sekolah, terlambat adalah sesuatu yang tidak boleh dan itu pasti ada sanksi. Namun kita kan harus tahu siswa itu terlambat karena apa. Contohnya
ternyata ada kasus siswa terlambat karena kalau pagi harus mengantar orang tuanya ke pasar untuk dagang. Dia punya kewajiban terhadap orang tua, tapi dia juga punya kewajiban terhadap sekolah. Artinya ketika dia tidak mengantar kepada orang tua, berarti kan dia akan menjadi orang yang tidak patuh atau durhaka gitu ya. Sementara kalau dia tidak mentaati peraturan sekolah, dia berarti menentang atau membangun peraturan sekolah. Nah ini yang makanya perlu kita undang orang tua ya. Kasusnya seperti itu, solusinya seperti apa? Karena apa? Kita tidak mungkin memberikan sesuatu penyelesaian tanpa mengetahui akar permasalahan. Ibarat orang sakit. Sakit itu kalau tidak tahu akar permasalahan penyebab sakit, cuma dikasih obat, orang bisa berabe. Artinya bisa obat itu membinasakan, bukan menyembuhkan. Contohnya orang pusing. Pusing itu kan bisa karena mungkin masuk angin, bisa karena migrain, bisa karena flu. Makanya kan harus tahu kasus permasalahannya, sehingga obatnya jelas. Oh, nek flu berarti obat flu. Oh, migrain berarti obat migrain. Oh, ini cuma karena darah rendah, berarti kan harus obatnya. Ini salah satu contoh. Berarti itu juga yang tadi disebut yang Pak Bambang itu merupakan salah langkah gitu, merupakan salah satu langkah-langkah atau prosedur yang mungkin dilakukan ya. Berarti yang pertama yaitu memanggil orang tua gitu Pak, memanggil orang tua gitu, mengambil orang tua, mencari apa namanya akar masalah, solusi bersama-sama gitu. Baik Bapak, yang pertanyaan keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, jadi yang paling efektif adalah satu, kita mengawali dari kita koordinasi dengan satu wali kelas, yang kedua dengan guru BK, yang ketiga dengan siswa, ya. Tiga itu yang menjadi monitor, artinya Pak wali kelas itu kan yang monitor kehadiran sehari-hari, kemudian BK itu kan yang merekap dan untuk cari solusi. Kemudian kesiswaan itu kan salah satu penyelesaiannya. Yang berikutnya setelah kita koordinasi ada langkah-langkah ya, karena bagaimanapun segala sesuatu itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu supaya tidak jadi salah langkah. Baru kita mengundang orang tua ya bersama siswa atau siswinya tersebut ya, sehingga nanti langkah-langkah kita penyelesaiannya itu tidak salah langkah. Iya, artinya tidak diputuskan sendiri Pak? Tidak, ya karena sekolah itu adalah suatu yang milik bersama, penyelesaian pun harus bersama. Kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kita. Stakeholder kita adalah salah satunya adalah siswa dan orang tua. Kira-kira ada nggak Pak keluhan atau kesulitan ya dalam menghadapi masalah tersebut Pak? Kira-kira tantangan tersulitnya apa Pak? Ya. Tantangan tersulit itu adalah kaitan dengan kondisi orang tua ya. Contohnya seperti tadi sudah kami sampaikan ya, siswa terlambat karena harus ngantar orang tua terlebih dahulu. Padahal kalau dia nggak ngantar orang tua nggak bisa dagang, dia nggak akan bisa membiayai siswanya kan gitu. Sementara kalau anaknya itu dibiarkan terus terlambat, sehingga dia akan menjadi anak yang mensewuk secara keadaan di sekolah itu akan menjadi perbincangan teman-temannya ya. Misalnya anak ini dianggap kok bocah orang tahu disiplin ya. Sehingga ketika dia naik kelas ya, akan menjadi sebuah catatan kita maupun pembicaraan teman-temannya di kelas, sehingga yang kita khawatirkan nanti suatu saat ada yang namanya bullying terhadap anak tersebut itu. Ini salah satu dilema kita seperti itu. Begitu Bapak. Gini Pak, tadi kan ada masalah yang seperti tadi disampaikan Bapak. Kira-kira Bapak dalam menyelesaikan masalah itu punya jadwal khusus Pak atau bagaimana? Ya kita memang ada yang namanya pembimbingan khusus terhadap anak tersebut. Yang kedua, kita punya jadwal khusus untuk melakukan satu pendekatan terhadap orang tua ya. Karena siapa tahu orang tua itu ada solusi yang terbaik. Misalnya kok mengantar orang tua yang semula itu berangkat orang tua ke pasar jam sekian, mungkin bisa lebih diawali atau lebih kasihkan lagi gitu ya. Gitu. Atau yang kedua, mungkin orang tua punya cara yang lain ya. Misalnya tidak harus menggantungkan kepada anaknya tersebut gitu.
Jadi dalam penyelesaian masalah Bapak punya waktu khusus untuk mendiskusikan ya? Iya. Mendiskusikan dengan orang tua, mendiskusikan dengan guru, dan mendiskusikannya dengan mungkin pihak-pihak sekolah ya seperti itu. Dan itu biasanya dilakukan setiap Ya, setiap itu pekan. setiap akhir pekan itu kan kita ada yang namanya apel ya, Apel, ya. pembinaan, dan itu diskusi kita salah satunya adalah membahas selama satu pekan itu atau satu minggu itu melaporkan BK itu anak-anak yang memiliki satu hal yang bersifat khusus, misalnya kok sering terlambat, tidak masuk tanpa keterangan gitu. Jadi situ nanti skedulnya seperti itu, nanti ada tindak lanjutnya. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, nomor 7. Dalam pengambilan keputusan itu kira-kira ada nggak Pak faktor-faktor atau siapalah yang membantu mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan kasus tersebut Pak? Jadi alhamdulillah kami dari sekolah itu kan dibantu yang pertama oleh wali kelas yang menjadi cucuk lampahnya ya, yang setiap kali ketika apel itu dilaporkan kami minta wali kelas untuk segera mengkomunikasikan dengan orang tua. Kemudian dengan BK, yang BK itu nanti untuk melakukan home visit ya, jadi ada time schedule-nya home visit. Yang ketiga nanti dengan kesis Pak Anita nanti untuk mengundang, dan di satu ruang itu nanti kita diskusi persuasif ya. Jadi intinya semuanya dapat berjalan dengan baik, penyelesaian itu juga dengan baik. Tidak nggak ingin ada salah langkah, ibarat dalam kedokteran itu tidak ada salah obat, nanti bisa malpraktek. Betul Pak. Gini Bapak, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua yang Bapak tadi ceritakan, kira-kira manfaat apa atau kata kunci apa nih yang bisa diambil oleh Pak Bambang dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Oke, jadi kalau kita mengambil sebuah ayat di dalam Al-Quran ya, fa innama al-yusran innama al-yusran, maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Ketika kita ada keinginan sesuatu itu yang baik, diniati dengan baik, insya Allah akan balik dengan baik. Makanya ada kata kunci, tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan bila kita ada kemauan dan ada kerja sama. Makanya kalau Wesrita mengatakan sesuatu itu dianggap hidup ini adalah masalah, rangkaian masalah bila kita menganggapnya sebagai masalah, dan hidup ini adalah tantangan bila kita menganggapnya sebagai peluang. Tantangan penting buat kita, tantangan akan membuat kita itu bertumbuh dan berkembang, dan segala permasalahan kita selesaikan dengan bergandeng tangan serta dengan tersenyum. Luar biasa sekali ya Pak. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga pengalaman dan informasi dari Pak Bambang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian wawancara singkat kami dalam program Guru Penggerak dalam modul 3.1 Dilema Etika. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sukses CPP-nya. Siap Bapak. Jalan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan wawancara kedua ini, saya sedang bersama dengan Bapak Edi Guswito. Beliau adalah selaku kepala dari TPQ Aisyah Baitur Rohmah, Desa Kedung Patangewu, Kecamatan Kedung ini Bapak nggih. Bapak. Nggih. Bapak mohon maaf waktunya, saya mengganggu waktu istirahat Bapak nggih. Semoga wawancara ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan wawancara ini bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya Pak. Bapak, saya akan menanyakan 8 pertanyaan Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak Edi ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
dan rujukan moral Bapak? Yang saya tahu dilema etika itu kedua, yaitu nilai-nilai, tapi yang dinilai etika itu termasuk nilai yang kebaikan semua. Berarti dilema etika itu berarti yang memiliki dua nilai kebaikan Bapak nggih? Ya, nilai kebaikan, bahkan yang rujukan moral itu dua nilai baik dan jelek. Berarti ada dua nilai, kalau rujukan moral itu ada dua buah masalah, yang dua permasalahan ini mengandung nilai satu kebaikan dan satu kejelekan Pak nggih. Seperti itu nggih. Jadi Bapak mengidentifikasi seperti itu nggih. Kira-kira bagaimana nggih selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah TPQ Anul nih? Bagaimana cara pengambil TPQ? Baitur Rahmah nggih, Baitur Rahmah. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusannya Bapak? Kita mengambil keputusan harus bersama-sama dengan guru yang lain. Jadi tidak bisa sendirian, karena setiap sekolah ya harus bersama-sama. Kira-kira contoh permasalahannya apa Bapak? Contoh permasalahan ya biasa, karena yang namanya sekolahan itu biasanya ada yang mampu, ada yang tidak, itu harus bisa disamakan. Begitu nggih, harus di contoh masalah itu ya, ada orang tua yang mampu dan tidak nggih, sehingga orang tua ini mungkin mau menyalahkan di sekolah atau TPQ Bapak dan tidak punya biaya nggih Pak? Nggih, seperti itu nggih. Kira-kira prosedur apa nih Pak selama Bapak dalam menjalankan kepala sekolah ini atau kepala TPQ ini? Kira-kira langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah Bapak? Ini harus rapat dulu. Dengan rapat nanti kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan rapat dengan guru-guru yang lain, bisa menghasilkan keputusan. Itu Pak. Jadi setelah ada rapat dengan dewan guru dan pengasuh ya, itu nanti baru ada keputusan Bapak. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak? Dalam pengambilan keputusan ya harus kesepakatan bersama. Harus rapat betul ya? Rapat, keputusan bersama. Baik Bapak. Siap Bapak. Kira-kira tantangannya apa Bapak dalam menyelesaikan masalah ini Bapak? Kira-kira ada tantangan Bapak? Tantangan pasti ada. Tapi kalau dengan nanti kita bersama-sama kita cari solusinya, bagaimana nanti caranya, itu sesuai dengan keputusan bersama-sama. Gitu. Kalau berarti menurut Bapak itu tantangan pasti ada nggih? Ya, tapi dengan berdiskusi, dengan dialog itu nanti keputusan pasti ada nggih? Ya. Oh itu Bapak. Kira-kira Bapak punya jadwal nggak dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bapak? Itu sudah pasti, itu ada, itu setiap bulan sekali adakan itu. Setiap bulan sekali Bapak melakukan dialog ya dengan dewan guru ya, sehingga permasalahan-permasalahan dalam dilema etika ini bisa tercover semua atau terselesaikan gitu. Kira-kira ada faktor nggak Pak atau seseorang yang membantu dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Ya pasti ada. Kita kan namanya satu tim ya, tetap ada dari guru, ya dari pengawas, ya dari masyarakat juga itu menentukan. Begitu. Berarti ya banyak nih Pak yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini Pak. Oke Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa nih pelajaran yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pelajaran yang dapat dipetik bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Setiap permasalahan ada solusi, oke. Jadi kalau ada permasalahan juga harus dirapatkan dulu dengan teman-teman dulu, tidak asal ngambil keputusan dengan diri kita sendiri, tapi harus sesuai dengan keputusan bersama. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Pak. Baik rekan-rekan CGP sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke penutup. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.